Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, di mana materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Dengan KD 3.1 yang berbunyi, menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi sifat koligatif larutan yang akan kita bahas secara mendetail itu ada 4. Pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Keempat, itu tekanan osmosis. Jadi keempat-empatnya ini nanti akan kita bahas secara mendetail di bab sifat koligatif larutan. Kemudian kita masuk ke pengertian sifat koligatif larutan. Dari kata larutan dulu, apa sih itu larutan? Untuk memahaminya, mari kita perhatikan larutan gula berikut ini. Jadi misalkan kita punya larutan gula, menurut kalian larutan gula ini terdiri dari apa saja? Larutan gula itu terdiri dari gula dan air. Jadi ada gula sama air. Di mana air di sini merupakan pelarut yang akan melarutkan gula, sedangkan gula merupakan zat terlarut, yaitu zat yang melarut di dalam air. Jadi gula ini melarut di dalam air. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa larutan adalah campuran dari zat terlarut dan pelarut. Larutan memiliki beberapa sifat fisis seperti warna, bau, rasa, titik didih, titik beku, dan sebagainya. Sifat fisis larutan yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan percobaan berikut. Di sini, kita sediakan 2 gelas berisi masing-masing 100 ml air. Kemudian gelas A kita masukkan gula sehingga konsentrasinya 1 molal. Dan gelas B kita masukkan urea sehingga konsentrasinya juga 1 molal. Di sini kan ada 2 jenis partikel. Yang pertama partikel gula, yang kedua itu partikel urea. Tapi jumlah partikelnya itu sama, jadi sama-sama di sini konsentrasinya 1 molal. Sehingga kalau dihitung jumlah partikelnya itu nanti sama. Nah, ternyata ketika dididihkan, keduanya ini nanti mempunyai titik didih yang sama, yaitu 100,52 derajat Celcius. Dengan jenis yang berbeda, yang satu gula, yang satu urea, tetapi jumlah partikelnya itu sama, jadi sama-sama konsentrasinya itu 1 molal, ternyata sifat titik didihnya ini sama, 100,52 derajat Celcius. Misalkan kita coba lagi, dengan gelas A konsentrasinya 2 molal dan gelas B konsentrasinya juga 2 molal. Nah, ternyata titik didihnya juga sama-sama naik menjadi 101,04 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didih dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi jenis zat terlarut. Ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Jadi mau jenis partikelnya apa aja, yang penting jumlah partikelnya itu sama, maka hasil titik didihnya itu juga sama. Karena dia dipengaruhi oleh jumlah partikel, bukan jenis partikel.